Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG berhasil naik 1% lebih ke angka 6.819. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang hari juga berhasil rebound dari daerah supportnya mengikuti kenaikan tinggi ISG. Bagaimana potensi saham-saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update lagi pergerakan dari saham Tekim yang bisa kita lihat hari ini kembali bisa bertahan dan rebound dari support EMA 50. Jadi cara pergerakan Tekim memang saat ini mulai melemah. Sebelumnya bergerak sangat uptrend, tapi pada saat mencoba melewati 9.000, Tekim gagal break. Dan saat ini jika kita lihat dalam satu minggu terakhir ini, Tekim mulai sideways dan beberapa kali mengetes kembali garis EMA 50, Tekim masih bisa bertahan dari rebound. Jadi bisa kita lihat tanggal 12 Juni kemarin, Tekim sempat melemah ke garis support EMA 50. Tanggal 13 Juni berhasil bertahan dari rebound, tapi mencoba untuk naik di atas 8.500, Tekim ternyata gagal, kembali melemah pada perdagangan Rabu kemarin. Tapi hari ini Tekim masih bisa bertahan dan naik di atas garis EMA 50. Sehingga cara pergerakan saat ini Tekim masih sideways dan untuk tren jangka menengah Tekim sudah masih oke. Dan jika kita perhatikan broker summary kenaikan 2% lebih ini, asing terpantau masih masuk akumulasi. Satu minggu terakhir asing sudah mulai kembali akumulasi saham Tekim. Dan di broker summary juga bisa kita lihat ini masih ada akumulasi. Jadi cara pergerakan Tekim masih oke secara tren. Dan apabila teman-teman sudah punya saham Tekim di harga bawah atau di sekitar garis EMA 50, teman-teman bisa hold selama support ini tidak terlewati atau pertimbangkan untuk swing dengan target terdekat di 8.500 sampai target lebih jauh di 9.000 untuk target take profit. Jadi target take profit jangka pendek 8.500 apabila terpantau Tekim kembali gagal break resisten ini atau hold saja terus selama garis EMA 50 sampai 8.000 tidak terlewati dengan target lebih jauh di 9.000. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba entry saham Tekim, saya tetap paling oke adalah tunggu kembali di zona 8.000 sampai 8.150 untuk entry di sekitar target harga ini. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Adro. Bisa kita lihat Adro hari ini juga masih bisa bertahan dari rebound dari support EMA 150. Jadi secara pergerakan saat ini memang Adro sudah turun bawah garis EMA 50 di sekitar 2.750. Tapi jika kita perhatikan garis EMA 150 dari April sampai sekarang masih kuat menahan penurunan dari saham Adro. Jadi Adro sudah sempat beberapa kali mengetes garis EMA 150 masih bisa bertahan dari rebound. Jadi kemarin sempat mengetes garis EMA 150 yang saat di sekitar 2.670. Hari ini Adro kembali rebound dan naik di atas garis EMA 150. Tapi untuk saat ini garis EMA 50 memang belum terkonfirmasi break secara candle, tapi tetap kita harus perhatikan apabila satu minggu ke depan Adro mencoba naik di atas garis EMA 50 masih gagal, maka ini akan berubah menjadi resisten dan Adro akan mulai sideways. Dan jika kita lihat broker summary, asing memang terpantau masih terus masuk akumulasi saham Adro. Tapi bisa kita perhatikan di broker summary ini, pada kenaikan 2% lebih ini malah terpantau ada distribusi. Jadi bukannya ada akumulasi, malah ada distribusi. Jadi cara pergerakan, Adro memang saat ini masih oke, masih aman selama masih kuat berada di atas garis EMA 150. Karena beberapa kali sebelumnya juga sempat mengetes garis EMA 150, masih bisa bertahan dan rebound kembali naik di atas garis EMA 50. Jadi masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Cuma karena hari ini kenaikan plus ada distribusi, teman-teman harus pantau apakah satu minggu ke depan Adro berhasil naik di atas garis EMA 50. Yang saat ini tepat di 2.750. Jadi apabila terpantau satu minggu ke depan mencoba naik di atas garis EMA 50 ternyata gagal dan melemah, harus hati-hati cara pergerakan Adro akan mulai sideways dan ada potensi untuk kembali turun kembali ke garis EMA 150 sampai 2.650. Jadi apabila teman-teman sudah dapat sekitar garis EMA 150 bisa pertimbangkan untuk swing apabila gagal break garis EMA 50 atau hold saja terus selama garis EMA 150 ini tidak terlewati. Selanjutnya saya coba analisa saham Harum yang bisa kita lihat hari ini masih bisa bertahan dari rebound dari harga 1.100. Jadi jika kita lihat hari Rabu kemarin sempat turun bawah harga 1.100, tapi secara candle ini belum terkonfirmasi break. Hari ini Harum berhasil naik dan bangkit dari 1.100. Jika kita lihat sebelumnya juga Harum sempat mengetes 1.100 tapi bisa bertahan dan malah kembali reversal dari downtrend menuju uptrend setelah melewati kedua garis EMA dan menyentuh harga 1.550. Jadi saat ini secara candle Harum menarik, candlenya lumayan solid. Plus jika kita lihat broker summary kenaikan 8% lebih ini ada akumulasi dan asing juga terpantau melakukan sedikit akumulasi. Setelah satu minggu sebelumnya Harum asing melakukan distribusi.
Jadi untuk Harum, apabila teman-teman sudah dapat di sekitar harga 1100, saat ini menurut saya masih layak untuk di hold. Bisa jadikan 1100 untuk trailing stop dengan target take profit jangka pendek saat ini sekitar 1200. Jadi walaupun saat ini super resisten MA50 sekitar 1280, tapi 1200 saat ini masih berupa resisten. Sebelumnya jika kita perhatikan, Harum juga sempat naik mengetes turun mengetes 1140, masih bisa bertahan dari rebound, tapi pas saat naik mengetes 1200 ternyata Harum gagal break dan kembali melemah ke 1100. Jadi tetap apabila teman-teman mau swing, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Harum setelah berhasil rebound tetap kesulitan untuk naik di atas 1200. Karena bisa saja ini hanya technical rebound sementara karena sebelumnya Harum sudah turun lumayan dalam. Selanjutnya saya coba analisa saham GJTL yang jika kita lihat hari ini juga masih bisa bertahan dari rebound dari support psikologis di harga 1000. Jadi GJTL secara pergerakan memang saat ini sudah tidak oke karena sudah turun bawah garis MA50 150. Jadi sebelumnya sempat beberapa kali tertahan di garis MA 150, tapi satu minggu terakhir ini sudah terkonfirmasi garis MA 150 terlewati di sekitar harga 1070. Jadi walaupun hari ini GJTL naik 6% lebih, GJTL belum terkonfirmasi break garis MA 150. Jadi secara pergerakan ini masih belum aman selama belum terkonfirmasi naik di atas garis MA 150. Dan jika kita lihat broker summary untuk GJTL, kenaikan 6% lebih ini memang juga masih ada akumulasi. Asing juga terpantau hari ini masuk akumulasi. Tapi secara keseluruhan bisa kita lihat asing masih terus keluar dari saham GJTL. Jadi GJTL walaupun ada akumulasi, candle hari ini juga lumayan solid, tapi ingat saat ini garis MA 150 masih berupa resisten. Jika kita pantau besok kembali naik mengetes garis MA 150 masih gagal dan kembali melemah, tetap secara pergerakan GJTL masih belum oke, sehingga masih ada potensi untuk kembali turun mengetes 1000. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di sekitar harga 1000, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata GJTL besok mencoba untuk break garis MA 150 ternyata gagal, atau teman-teman bisa hold saja terus selama 1000 tidak terlewati dengan target lebih jauh di sekitar 1100 sampai garis MA 50 di sekitar 1120. Karena selama masih kuat di atas 1000, minimal GJTL masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali naik mengetes harga 1100 sampai garis MA 50. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau coba entry saham GJTL, wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila berhasil break garis MA 150. Ini akan lebih oke karena apabila berhasil break, GJTL ada potensi untuk mulai terbentuk high low, ada potensi untuk bangkit dari downtrendnya. Atau spekulatif buy, tunggu kembali di sekitar harga 1000 apabila GJTL ternyata satu minggu ke depan masih kesulitan untuk naik di atas garis MA 150. Tapi apabila teman-teman dapat sekitar 1000, berarti jadikan garis MA 150 sampai 1100 untuk target take profit jangka pendeknya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.